skip to my Lou, my darling. Lou, skip to my Lou, skip to my Lou, skip to my Lou, skip to my Lou, my darling. Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh. Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh. Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh. Skip to my Lou, my darling. Lou, skip to my Lou, skip to my Lou, skip to my Lou, skip to my Lou, my darling. Cows in the pasture, moo, moo, moo. Cows in the pasture, moo, moo, moo. Cows in the pasture, moo, moo, moo. Skip to my Lou, my darling. Lou, skip to my Lou, skip to my Lou, skip to my Lou, skip to my Lou, my darling. Little red wagon painted blue, little red wagon painted blue, little red wagon painted blue. Skip to my Lou, my darling. Lou, skip to my Lou, skip to my Lou, skip to my Lou, skip to my Lou, my darling. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Na'budu wa iyyaka Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, Ibu lihat ini wajah cantik dan gantengnya, semangat ya. Kalian sudah sarapan pasti ya. Baik, ini ada yang masuk, Ibu admit dulu. Dipersiapkan bahan ajar yang sudah di print, yang belum ngeprint tidak masalah. Nanti kita sharing bersama ya, Kak. Nah, Ibu cek dulu presensinya. Presensinya yang sudah masuk di Ibu itu ada 24 anak ya. Nanti yang belum presensi boleh menyusul presensinya ya. Baik. Boleh Ibu izin itu share screen? Boleh ya? Iya, Bu. Oke. Boleh, Bu. Ini peraturannya. Jika ada yang berbicara atau mengaktifkan mikrofonnya, silakan yang lain mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Begitu ya. Supaya nanti suaranya tidak tumpang tindih. Seperti itu. Ya, nanti kalau mau ada yang berpendapat, boleh diaktifkan mikrofonnya. Baik, siap? Siap ya. Oke. Kalau kameranya diaktifkan semua, tidak masalah. Ya, Ibu akan share screen dulu. Pagi ini kita akan belajar mengenai tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Nah, untuk pembelajaran 1 sampai 5, nanti jika masih ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan, nanti kita sharing bersama ya, kita diskusikan bersama. Nah, kita dapat aktif ya, nanti kita bisa berkolaborasi juga. Kemudian integratif nanti antara pembelajaran bahasa Indonesia dan SBDP akan kita integrasikan. Kemudian insya Allah juga akan berkarakter ya di sini nanti. Nah, ini pembelajaran 6. Mulai ya, start. Halo, Assalamualaikum. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Ibu lihat yang ada di sini cukup wajahnya cukup ceria. Itu menandakan kalian sehat semua. Dan mungkin kalau ada yang tubuhnya kurang enak badan, bisa diberikan
kesehatan lagi ya, yang fit ya, seperti itu. Amin. Lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, pastikan untuk mempersiapkan hal-hal berikut. Fokus, Ibu akan cek wajahnya satu persatu. Apakah sudah fokus? Nah, dilihat dari wajahnya bisa terlihat nih fokus apa enggak. Oh, fokus semuanya. Bagus. Ya, tenang. Ya, sudah tenang semuanya. Senyum, kasih senyum terbaik kalian. Kasih senyum, ya sih, bagus. Oke, berarti kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran dari Ibu Azizah. Lanjut. Nah, kita kenalan dulu ya. Nah, kan kita baru mungkin bertatap mukanya kemarin sudah, tapi Ibu belum sempat mengobrol banyak dengan kalian. Nah, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Ibu dari Demak. Umurnya apa? Tanggal lahirnya 7 Mei 1995. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini. Nanti kalau main ke Demak, bisa mampir ke rumah Ibu, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sekarang Ibu menempuh pendidikan profesi. Nah, di sini Ibu PPL mengajar kalian, seperti itu ya. Nanti selanjutnya, insya Allah sampai 3 bulan, Ibu juga akan mengajar kalian, seperti itu. Nah, tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah, nanti kita akan belajar mengenai informasi yang ada di sebuah teks. Nah, pasti kalian sudah itu ya, di kepala sudah punya bekal ya. Nah, yang kemarin bahan ajar sudah Ibu sampaikan, sudah dibaca semua pasti. Kemudian nanti juga di dalam informasi tersebut kita akan rangkum ya. Nah, ini nanti kalau time out kalian bisa masuk kembali. Nah, kemudian nanti juga kita akan membuat karya seni mozaik. Nah, mozaik kalau sebelumnya itu ada kolase, ada apa lagi Kak? Boleh Montase. Montase. Terus ada apa lagi? Mozaik. Ya, ini nanti kita akan mozaik, betul. Nah, lanjut. Ini dihidupkan. Nah, kita nyanyi bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Dari Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Kali kasih tepuk tangan buat kita semua. Semuanya suaranya bagus, keren. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini Bu ada percakapan. Pasti ini di bahan ajar sudah ada ya? Nah, sudah dibaca ya. Nah, Ibu berarti butuh dua peserta didik untuk menjadi Rizky dan menjadi Budi. Silakan. Berarti ini laki-laki dan laki-laki karena namanya Rizky dan Budi ya. Nah, nanti semuanya nanti. Aku Budi. Siapa yang mau jadi Rizky? Aku jadi manusia. Enggak. Aku Putih. Siapa yang mau jadi Rizky? Yang mau bicara, voice-nya dinyalakan. Aku. Namanya disebut. Namanya Itu yang ngomong siapa dulu? Yang ngomong si Rizky dulu. Arayan. Ya, silakan. Yang jadi Rizky silakan dulu. Kemudian si Budi. Yuk, silakan yang lain mendengarkan ya. Mulai. Bud, apakah kamu masih ingat tentang bagaimana cara menyajikan informasi dari teks? Tentu saja saya masih ingat caranya bisa dengan membuat ringkasan. Riz, lalu menurutmu karya seni apa saja yang termasuk karya seni tempel? Bisa kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Bud, bahan apa saja yang digunakan?
untuk membuat mozaik, Bud? Bisa dengan bahan dari alam maupun bahan-bahan sisa yang ada di rumah, Riz. Oke, baik. Kasih tepuk tangan buat Mas Satria dan Mas Ryan. Terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi Rizky dan Budi, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya. Ada yang mau berpendapat mengenai ringkasan itu apa? Tunjuk tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya, nyalakan voice-nya. Yo, ada yang mau berpendapat? Boleh. Bu, saya mau berpendapat, Bu. Ringkasan itu seperti ini, Bu. Nah, boleh. Yuk, silakan. Oh, boleh. Yuk, silakan, Mas Ryan. Ringkasan adalah sebuah inti cerita yang disingkat menjadi satu kalimat. Ya. Beberapa kalimat. Ya, sip. Bagus. Ada yang mau melengkapi jawabannya, Mas Ryan? Silahkan. Bu, saya punya ide sendiri, Bu. Beda sama Mas Ryan, Bu. Tapi hampir mirip. Saya mau menambahi, Bu. Boleh. Silahkan. Silahkan, siapa yang mau menambahkan? Sebelum Ibu lanjut. Nah, sudah tepat ya jawabannya Mas Ryan ya. Nanti kita ulas kembali bersama-sama. Nah, kalau ringkasan sudah tadi, kalau ringkasan berarti dari teks itu jadi lebih banyak atau jadi lebih sedikit, Kak? Lebih sedikit. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu ya intinya ya. Nah, kemudian kalau karya seni tempel di sini ada kolase. Sebelumnya ada yang sudah pernah buat kolase? Ada yang sudah pernah buat montase? Mozaik? Ya. Oke, jadi kolase, montase, mozaik, dan aplikasi itu sama-sama karya seni tempel, tetapi berbeda. Kali ini kita nanti akan belajar mengenai mozaik. Nah, kita dengan bahan alam bisa memanfaatkan barang-barang bekas. Contohnya apa saja? Sebutkan satu peserta didik menyebutkan contoh yang bisa, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk Kertas. Terus Batok kelapa, Bu. batok kelapa, terus Kulit kerang. kerang, Kulit telur. kulit telur, kacang, ya betul. Pokoknya bahan-bahan jagung. ya, betul bisa kita gunakan sebagai mozaik, gitu ya. Lanjut. Ayo coba diamati perbedaannya apa? Nah, kalau yang tadi montase itu yang bawah ini ternyata Kak, yang montase itu gambarnya coba dilihat Bu, itu kok gambarnya seperti potongan-potongan gambar dari majalah ya Bu? Coba diperhatikan, iya betul. Betul apa tidak? Betul, Bu. Iya, nah ini montase tadi betul jawabannya Mas siapa tadi? Nah itu montase itu potongan dari gambar-gambar yang gambarnya itu bisa saya ambil dari majalah, bisa saya ambil dari koran, dan lain-lain. Sedangkan aplikasi itu saya membuat sendiri Bu gambarnya Bu, kemudian saya tempel seperti itu. Oke. Kemudian yang ini gambar apa? Panda. Baru. Itu mozaik, Bu, potongannya kecil-kecil. Ya, betul. Sekarang kalian punya gambarannya membuat mozaik seperti apa? Kelinci. Kelinci, Bu. Saya mau buat mozaik kelinci, boleh enggak, Bu? Boleh, boleh. Ibu sudah menentukan temanya keragaman kebudayaan. Saya boleh aja kalau keragaman di situ hewannya ada. Aku rumah ada tak Bu bikinnya. Nah, itu bagus. Ya, itu sesuai tema. Bagus. Kalau kelinci juga boleh, nggak apa-apa kalau di situ adanya kelinci. Kalau kura-kura Bu. Boleh, boleh. Kalau keragaman hewan berarti ya itu ya, keragaman hewan ya. Jadi biji-bijian. Boleh, boleh ya, punya gambaran ya, montasenya ya. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan sama Ibu, silakan. Enggak Bu. Oke, sudah jelas semua? Ya. Oke, Ibu lanjut lagi kalau sudah jelas.
Nah, kalau bawah ini kira-kira apa? Burung, Bu. Itu apa ya? Kayak kolase. Kolase. Ya. Jawabannya tepat sekali. Kolase. Nah, berarti kolase itu terbuat dari apa? Dari daun kering. Apakah hanya daun kering? Bahan alam. Kering, biji-biji. Ranting. Iya, betul. Dari daun atau letak gagasan pokok? Di awal kalimat. Atau di akhir kalimat. Di awal dan di awal dan Ya, di awal atau di akhir kalimat. Ya, biasanya ini lebih banyaknya di kalimat utama gagasan pokok itu. Nah, lanjut. Letak gagasan pokok yaitu di kalimat utama yang terdapat pada awal atau akhir dari paragraf. Bu, misal paragrafnya 5, gagasan pokoknya udah berapa, Bu? Ya sama, ada 6. Ada 5. Oh iya, 5. Betul, ada 5. Bu Guru yang salah ya. Ada 5. Paragrafnya ada 5, berarti gagasan pokoknya juga ada 5. Informasi penting dapat disajikan dengan membuat rangkuman. Apa yang dimaksud dengan rangkuman? Tadi sudah dijawab juga sama teman kita. Ada yang mau menyampaikan kembali rangkuman itu apa? Silakan. Biar temannya juga lebih paham dan ingat lagi yuk. Apa yang dimaksud dengan rangkuman? Silakan. Inti sari sebuah teks. Betul sekali. Inti sari sebuah teks. Nah, jadi rangkuman itu dirangkum menjadi lebih sedikit, tapi intinya sama. Seperti itu ya. Lanjut, rangkuman yaitu, Ibu Guru bacakan ya, memadatkan isi teks dengan mengambil inti-inti dalam teks sehingga bisa lebih mudah dipahami. Seperti itu. Gimana langkah-langkah membuat rangkuman? Kalau tadi manfaatnya sudah, kemudian kita sudah mengerti rangkuman itu apa, kemudian manfaatnya apa sih saya membuat rangkuman. Nah, setelah itu langkah-langkahnya, cara membuat rangkuman. Yuk, coba disampaikan cara membuat rangkuman. Silakan. Mas Ryan, sambil duduk, Kak. Ayo. Oke, langkah-langkah pertama, harus diapakan dulu teksnya supaya jadi rangkuman? Dibaca. Membaca dengan seksama. Dibaca dengan seksama, betul. Langkah kedua. Pikirkan. Menemukan kata kunci. Yes, betul. Menemukan kata kuncinya. Langkah ketiga. Langkah ketiga. Mencatat. Mencatatnya. Ya, setelah menemukan inti-intinya kemudian dicatat. Nah, langkah keempat. Nah, ini. Membaca teks secara keseluruhan dulu. Seperti Mas Sakwil tadi ya, yang sudah membantu kita membaca. Nanti yang belum membaca, silakan dibaca. Kemudian menuliskan informasi dengan mencari gagasan pokok. Nah, tadi gagasan pokok berada di mana? Sudah tahu, Bu, saya di kalimat utama, Bu. Gitu. Kemudian membuat kerangka rangkuman dengan mengembangkan. Nah, kerangka rangkuman. Bu, suaranya hilang. Suaranya Ibu masih terdengar? Masih, Bu. Oke, baik.
membuat kerangka rangkumannya, apa saja yang perlu ditulis inti-intinya, seperti itu. Kemudian membaca kembali hasil rangkumannya. Jadi misal ada 3 paragraf, bisa kalian rangkum menjadi 1 paragraf, seperti itu ya. Tapi intinya sama, isinya sama. Dengan melihat itu tadi 5W plus 1H. Nah, ini yang di LKPD, mozaik, karya perdana dan inovatif untuk sekolahku. Tuangkan hasil analisismu tentang teks mozaik karya perdana inovatif untuk sekolahku ke dalam LKPD. Nah, ini kita masuk ke penjelasan LKPD-nya ya, Kak. LKPD-nya untuk kita kerjakan setelah ini. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Coba ditanyakan dulu sama Bu Guru. Nah, begini. Nanti teks mozaik ini, teks mozaik karya perdana dan inovatif untuk sekolahku ini, langkah-langkahnya diikuti dulu. Seperti tadi membuat rangkuman, langkah-langkahnya diikuti dulu dengan cara apa? Membacanya dulu. Membaca dengan seksama, kemudian mencari inti-intinya, setelah itu baru dituangkan ke dalam rangkuman. Ya, paham? Dibaca terlebih dahulu. Bisa nanti dirangkum menggunakan kalimat saya sendiri, boleh Bu? Saya membaca, saya memahami, kemudian saya rangkum menggunakan bahasa saya sendiri, boleh Bu? Boleh, yang pasti menggunakan bahasa yang baik dan benar, seperti itu, sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, LKPD-nya sama Bu Guru. Nanti biar pas mengerjakan, nggak bingung-bingung lagi. Silakan. Suara Ibu terdengar sampai situ? Terdengar enggak? Dengar, Bu. Ya, sepertinya belum ada yang bertanya, berarti semuanya sudah paham? Sudah paham ya sepertinya ya? Ya, baik, lanjut. Nah, ini tuangkan hasil analisis informasi-informasi penting yang ada dalam teks mozaik. Nah, informasi pentingnya apa? Ditulis dulu, dirangkai dulu, kemudian nanti kalau sudah dapat kata-katanya, informasi-informasinya baru dituangkan dalam sebuah paragraf. Nah, itu berarti nanti menjadi sebuah rangkuman. Seperti itu. Membacakan, silakan. Mozaik yaitu karya seni tempel yang memadukan lembaran bahan yang disusun membentuk sesuai yang dihendaki. Bahannya bisa menggunakan yang ada di sekitarmu. Menggunakan yang ada di sekitarmu. Ya, baik. Bagus, thank you sudah membantu. Nah, ini setelah nanti membuat mozaik, kalian mengapresiasi seni yang kalian buat. Diapresiasi, dinilai. Seni saya bagaimana sih ini? Sudah bagus belum? Tapi seni itu semuanya bagus, tidak ada yang tidak bagus ya. Bagi Ibu seni itu semuanya bagus. Karena membuat seni itu biasanya berasal dari kreativitas kalian. Nah, itu perlu kita apresiasi supaya seni yang kita buat itu menjadi lebih bagus lagi. Nah, ini tugasnya yang di LKPD. Buatlah mozaik menggunakan kertas warna-warni tentang kebudayaan yang ada di sekitarmu. Dan amatilah hasil karya yang telah kalian buat. Nah, diapresiasi. Membuat karya sendiri, diapresiasi sendiri. Dinilai, gitu ya, dinilai sendiri. Tuliskan alat dan bahan yang kamu gunakan, serta hasil penjelasan karyamu di lembar kerja. Alat dan bahan yang saya buat apa saja dituliskan. Kemudian, cara-caranya, langkah-langkah membuat karya saya itu bagaimana dituliskan juga di lembar kerja. Seperti itu. Selesainya kapan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah paham semua. Nah, nanti lembarnya seperti ini ya, Kak, yang di LKPD.
hasil karyaku judulnya apa. Kalian menuliskan karya kalian judulnya apa. Misal rumah adat. Saya mau membuat mozaik rumah adat. Nah, berarti judulnya rumah adat Jawa, misal berarti joglo kan gitu kan. Kemudian alatnya apa, bahannya apa, cara membuatnya bagaimana, terus kesan saat membuat karya bagaimana. Kesannya Bu, saya merasa seluruh kreativitas saya, ide saya itu muncul Bu ketika saya membuat karya ini. Wah, bagus sekali gitu kan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan, Bu. Tugasnya dikumpulkan di mana, kapan? Boleh minta bantuan enggak, Bu? Apa harus mandiri? Ya, boleh. Tugasnya boleh, LKPD-nya boleh minta bantuan atau diskusi sama orang tua yang ada di rumah. Boleh dengan bahasa yang santun, yang pasti. Dan jangan lupa kalau minta tolong, ucapkan tolong dan terima kasih setelahnya. Begitu? Bu, dikirimnya lewat mana, Bu? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ini mewakili teman-temannya ya. Dikirimkannya melalui nanti di foto ya, Kak. Jadi dari bahan-bahannya, dari proses kalian membuat, kemudian ketika sudah jadi nanti di foto dengan kalian membawa diletakkan di dada, depan dada seperti ini di foto gitu ya. Jadi nanti ada dokumen. Dikirimkan di mana, Bu? Apa? Dikirimkan di mana? Di foto-fotonya nanti bisa dikirimkan di Google Classroom ya. Kesulitan nggak kalau dikirimkan di Google Classroom? Mau dikirim di Google Classroom atau WhatsApp? WhatsApp aja, Bu. WhatsApp. Oke, siap. Jadi begini tugasnya. Untuk membuat mozaik, Ibu kasih waktu sampai hari Minggu. Ya, sampai hari Minggu sore. Sampai hari Minggu sore. Kemudian jangan lupa difoto dari bahan-bahannya, dari prosesnya, kemudian hasil jadinya nanti sama diri kalian difoto begitu, dikirimkan di WhatsApp-nya Bu Aziza, begitu ya. Iya, nomornya berapa, Bu? Nomor Ibu, ya nanti Ibu nomornya sudah ada di WhatsApp grup kelas. Nah, nanti dilihat lagi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Umur Contohnya enggak? Apa? Ada contohnya enggak? Contoh mozaik. Heeh. Nanti Ibu kasih contohnya mozaik ya, lewat gambar ya. Iya. Ini tadi siapa Mbak Nadifa? Mbak Nadifa rencananya mau buat gambar apa? Mungkin ikan. Oh, mau buat gambar ikan, boleh. Yang sederhana saja nggak apa-apa, yang sederhana saja. Karena kalian mungkin ini perdana ya buat mozaiknya ya. Buat yang sesimpel saja. Bu, saya mau menggunakan atau mau menambahkan dengan kerak telur, dengan apa ini, kulit telur, boleh nggak Bu? Boleh tidak Bu? Dengan kertas saya gabungkan dengan kulit telur, boleh kalau mau seperti itu. Kalau mau dikreasikan sendiri boleh ya. Tapi minimal dari kertas berwarna tadi ya. Seperti itu. Bu Aziza, apa kan itu kan di foto ya, Bu? Ya. Foto-foto step by step-nya. Itu boleh diedit jadi video nggak, Bu? Digabungin gitu. Boleh sekali. Boleh ya. Edit ya, Bu. Oke, jadi tugasnya LKPD Ibu kasih waktu sampai Minggu sore. Diusahakan. Tetap semangat. Kalau capek istirahat dulu seperti itu ya. Nah, setelah ini kalau yang dikumpulkan hari ini tuh evaluasi. Nah, nanti Ibu kirimkan soal evaluasi melalui Google Form. Ya, Google Form nanti Ibu kirimkan linknya. Di situ nanti ada 6 soal bahasa Indonesia dan SBDP. Jadi bahasa Indonesia 3, SBDP 3. Kemudian untuk yang uraiannya nanti ada 4, bahasa Indonesia 2, SBDP 2. Nah, untuk yang di Google Form pilihan ganda nanti skornya
langsung muncul. Dan untuk yang uraian, nanti Ibu koreksi secara manual. Seperti itu ya. Paham? Paham tuh? Oke. Oke, sepertinya kalian matanya sudah capek melihat layar ya. Sama Ibu juga. Ya. Nah, ini rangkumannya. Poin bahasa Indonesia. Kita telah belajar apa saja hari ini, pagi ini. Contoh seni mozaik. Bahasa Indonesia, Kak Satria, bahasa Indonesia. Gagasan pokok. Gagasan pokok, betul. Untuk membuat apa? Membuat rangkuman. Ya, betul. Gagasan pokok. Di mana letaknya? Pada kalimat utama. Nah, untuk poin SBDP, tadi kita telah belajar apa saja? Mozaik. Mozaik, Montase, dan aplikasi. Itu dengan teknik apa seninya? Dengan teknik tempel. Ya, betul. Sip. Oke. Terima kasih anak-anak sudah melaksanakan aktivitas dengan luar biasa. Tingkatkan selalu. Say itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Melanjutkan aktivitas berikutnya. Buat kolase toh, Bu. Berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Yuk. Membaca surat Al-Asr. Angkat tangannya ke kepala. Bismillahirrahmanirrahim.